Halo teman-teman, halo semuanya, apa kabar teman-teman? Kita berharap dan doakan selalu kita semuanya diberikan kesehatan ya, yang sesehat-sehatnya. Amin, amin, amin. Ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Video kali ini saya mau bahas mengenai yang berhubungan dengan kelistrikan mobil ya, atau saya akan bahas tentang soal aki mobil yang kadang bermasalah di mobil kita. Tapi kadang-kadang kita juga sebagai pemilik mobil suka keliru ya. Contoh misalnya mobil nggak bisa di starter, lalu kita memutuskan untuk mengganti aki. Setelah mengganti aki, tapi ternyata tetap nggak bisa di starter juga. Nah, ya kan, itu sebagai contoh ya. Dan itu biasanya terjadi sama orang-orang yang masih belum begitu paham. Oleh karena itu, teman-teman simak aja video ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan coba jelaskan kepada teman-teman ya, supaya teman-teman bisa paham ya, bisa memahami bagaimana si aki itu sampai bisa cepat rusak, kemudian bagaimana cara kita mengatasi ya. Misalnya baru pakai setahun kok aki udah drop ya kan. Nah, itu pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi ikuti aja sampai selesai. Mudah-mudahan nanti setelah menonton ini teman-teman bisa mendapat lagi pengetahuan baru, terutama yang masih awam ya, belum paham sama sekali. Oke teman-teman, sekarang sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman bantu dukung channel ini ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe. Dan saya biar tetap semangat ya teman-teman ya, memberikan konten-konten yang bermanfaat. Oke, saya langsung jelaskan aja teman-teman ya. Kalau misalnya saat ini kondisi mobil teman-teman ya tidak bisa di starter ya, tidak biasanya kan, biasanya kalau pagi atau kapan saja kita mau starter langsung ya, ini kok nggak bisa, cuma cetak-cetek atau nggak ada sama sekali. Nah, jangan dulu cepat-cepat memutuskan mengganti aki, karena ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya apa? Bisa jadi bermasalah dengan dinamo starternya. Artinya dinamo starternya itu perlu diperbaiki, ada kerusakan di sana. Ya, kalau teman-teman mau lihat itu, ikuti aja di video di channel saya ya, sudah saya bahas juga mengenai dinamo starter. Yang kedua, kemungkinan juga bisa memang akinya tuh tekor disebabkan karena dinamo cas, atau kata lainnya itu alternator, kata lainnya lagi dinamo ampere, bisa juga itu bermasalah. Nah, tandanya apa? Di indikator panel dashboard ya, ada lampu gambar aki. Waktu kita kontak, posisi kunci kontak on, maka semua lampu indikator kan akan menyala ya, baik oli, handrem, termasuk salah satunya aki, ya kan? Warna merah tuh dia. Nah, saat mesin mulai kita hidupkan, gambar aki tersebut harus segera mati ya. Itu menandakan bahwa dinamo cas atau alternator sudah bekerja, menyuplai arus listrik ke aki ya teman-teman ya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab. Nah, jadi kalau teman-teman memang mengalami permasalahan tidak bisa di starter ya mobil tersebut, jangan dulu cepat-cepat memutuskan ganti aki. Kalau misalnya teman-teman punya tetangga yang bisa minta tolong untuk kita jumper ya, contoh nih, ada tetangga, boleh pinjam nggak akinya sebentar untuk jumper mobil saya, coba jumper. Kalau bisa hidup, perhatikan lampu tanda yang ada di indikator ya, pastikan bahwa lampu tanda indikator itu berfungsi dengan baik, atau lampu tanda indikator sudah mati saat mesin mulai dihidupkan. Nah, langkah selanjutnya, kalau mesin bisa dihidupkan setelah aki itu di jumper ya, cabut salah satu kabel kepala aki di sini. Ya, kan aki kan ada kabel dua di sini ya, maksudnya kabel aki ada plus ada min kan, dijepit kepalanya dua di sini ya. Nah, di posisi lansam ya, jadi jangan digas. Biarkan dulu sampai hidup kira-kira 5 sampai 10 menit. Ya, baru teman-teman dengan RPM di bawah 1000 ya, 800 RPM, jangan nyalakan AC. Lepas salah satu kabel yang ada di sini ya, jadi mesin biarkan hidup ya, copot salah satu plus atau min, jadi pisahkan ya, dari sini kita pisahkan. Kalau mesin itu masih hidup, berarti dinamo casnya berfungsi dengan baik
berarti ngecas, ya kan. Nah tapi itu juga belum tentu bahwa dinamo ampernya benar-benar bagus, belum tentu. Bisa juga karena pengisiannya terlalu over. Kalau teman-teman bisa paham ya, ciri-ciri pengisian over itu, air aki yang ada di sini nanti dia akan kayak ini ya, ngegolak-golak gitu ya. Kemudian ada bau ya, bau yang tidak enak dari aki. Itu pengisiannya berlebihan. Nah, jadi salah satu cara atau beberapa cara ya, bukan salah satu ya, beberapa cara kita untuk menganalisa seperti ini supaya kita jangan nanti memutuskan segera mengganti aki, padahal permasalahannya bukan ada di situ. Jadi masalah utama ya bukan ada di aki. Nah jadi sedikit informasi buat teman-teman, ketika mengalami hal yang seperti ini, banyak orang umum itu segera mengganti aki ya, dan itu nanti jadi sia-sia ya. Ternyata setelah ganti aki, oh bermasalah dinamo ampere, oh bermasalah dinamo starter. Nah yang kedua, yang berikutnya, teman-teman jangan lupa juga mengecek kepala aki ya, kabel-kabel yang ada di sini. Kalau kotor di sini itu bisa juga berkemungkinan mobil tidak bisa di starter. Itu hal yang mudah saja yang untuk kita melihat. Bisa kita siram pakai air panas mendidih ya, atau membuka dan membersihkannya supaya nanti di sini terkoneksi dengan baik, karena di sini tidak boleh kendor. Apalagi untuk starter awal, itu kan motor dinamo starter butuh strum ya yang besar untuk memutarkan engine, kan begitu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya memang aki tersebut itu betul-betul misalnya baru pemakaian setahun, bener ya, sudah positif bahwa aki saya ini udah nggak kuat nih. Nah teman-teman lihat, kalau aki di mobil kita aki basah kayak gini ya, coba aja dulu dilihat airnya. Bisa jadi airnya habis atau berkurang, atau bisa juga airnya sudah tawar, perlu dikuras, diganti dengan air aki sure kayak gitu ya, yang tutup kepalanya warna merah ya. Itu ya, kita nanti mengisi kembali. Tapi sebelum itu teman-teman sebaiknya ini dikuras dulu ya, kuras pakai air panas untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terjebak di dalam, karena kotoran itu bisa mengganggu ya, untuk aki ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kita kuras, di YouTube banyak kontennya bagaimana cara kuras ya, supaya sampai nanti kotorannya habis baru kita mengisi kembali. Nah yang kedua, kalau akinya aki kering kayak gini, ini kan aki kering ya. Nah pasti di sini kita ada kendala untuk membukanya. Kenapa? Karena kan tutupnya paten dia di sini. Jadi kita bisa gergaji di sini ya teman-temannya, di pinggir. Kemudian kan terbuka seperti ini. Nah kita kuras juga, sama di sini juga tetap, walaupun aki kering tetap ada air. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi lakukan sama, tetap menggunakan air panas. Kemudian setelah kita bersihkan, kotorannya sudah keluar semuanya, jangan langsung mengisi air aki yang baru. Tunggu aja ya sekitar 3-4 jam dengan posisi aki terbalik. Kita balikin seperti ini akinya ke bawah. Nah begini. Nah sampai airnya betul-betul habis ya, bekas air yang kita kuras tadi teman-teman. Nah jadi ini yang perlu teman-teman pahami ya sebelum memutuskan mengganti aki yang baru ya, supaya nanti tidak keliru ya teman-teman ya. Jadi demikian aja sedikit saya berbagi informasi dengan teman-teman. Mudah-mudahan lewat video ini teman-teman sedikit memahami ya. Nah adapun bagaimana cara ciri-ciri kerusakan dinamo starter, bagaimana cara servis dinamo starter, dan mengenai kelistrikan mobil sudah saya bahas di channel YouTube saya ya. Teman-teman bisa nanti melihat, dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, demikian aja dulu sedikit berbagi, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semuanya. Sampai ketemu di video yang akan datang. Thank you teman-teman. God bless you. Bye.